Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kemonotonan fungsi naik atau turun, ya. Oke. Kita punya fungsi ini. Saya bikin ini sumbu X, anggap aja lurus. Bayangkan garis ini adalah garis lurus, ya. Jangan melihat kebengkokannya sedikit pun. Oke, sudah ya. Baik, Pak Bambang punya kurva fx. Ini adalah kurva fx. Pak Bambang juga punya kurva gx. Ya. Nah, di sini ada A dan B. Ya. Oke. Ini Pak Bambang main-main ya. Ya. Perhatikan yang di sini apa namanya? Ini F, FA kan gitu ya. Oke. Nah, Y-nya saya geser. Ini adalah F, FB. Oke ya. Yang di sini adalah GA. Ini adalah GB. Oke. Berdasarkan hukum garis bilangan, A lebih kecil dari B. Kenapa? Karena A terletak di sebelah kiri, B pada garis bilangan. Ya. FA dia lebih kecil dari FB. Kenapa? Karena FA berada di bawah FB. Semakin ke atas nilainya semakin tinggi. Oke. Nah, F ini dikatakan sebagai fungsi naik. Apa maksudnya Pak fungsi naik? Ya naik dari kiri terus ini naik. Nah, kalau naik berarti fungsi naik. Gampang kan ya? Untuk G, sekarang G. Perhatikan, untuk yang G, A tetap lebih kecil dari B. Namun, GA, dia lebih besar daripada GB. Nah, kalau diperhatikan baik-baik lagi, maka dari kiri ke kanan ini posisinya semakin turun. Maka fungsi G adalah turun. Nah, yang kita lihat nanti adalah monoton naik atau monoton turunnya. Kapan dia naik, kapan dia turun. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat loh ya, harus jujur. Jangan bohongi diri sendiri. Kalau semisal masih bingung, silakan tanyakan. Sudah aman? Gampang kan ya? Kalau dia jalannya semakin lama semakin ke atas berarti dia naik. Ya. Makanya ketika Anda melakukan pendakian ya mesti bilang naik ke puncak gunung kan gitu ya. Enggak ada turun ke puncak gunung, enggak ada kan ya. Nah, makanya ketika naik maka dikatakan fungsi naik. Nah, setelah sampai di puncak gunung Anda turun, maka setelah dari puncak ke lembah lagi namanya fungsi turun. Karena semakin lama semakin rendah posisinya. Oke, sudah dipahami? Sudah siap main-main ke mainan yang kedua?
Oke, silakan didokumentasi dulu. Oke, kita lanjutkan seperti yang kemarin pas kelas 11. Oh, kebesarannya. Oke. Kita kecilkan supaya nampak dalam layar, satu layar. Oh, masih kegedean. Nah, sudah. Oke. Oke, perhatikan baik-baik. Ini adalah fx sama dengan apa? X kuadrat ya. Oke, perhatikan sudah. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini terpisah menjadi dua bagian ya. Yaitu ketika X-nya lebih besar 0, F naik ya. Oke. Ketika X-nya lebih kecil 0, F-nya tuh turun. Ketika X-nya sama dengan 0, tidak naik, tidak turun. Ini ya, tidak naik atau turun. Oke, sudah ya. Oke, perhatikan kita dengan turunan pertamanya, F aksen. Oke, ini F aksennya berapa sih? Sama dengan 2x. Kalau X-nya negatif, positif, maka F aksen juga positif ya. Nah, kalau X-nya negatif, maka F aksennya negatif. Oleh sebab itu tadi yang diceritakan Pak Bambang. Kalau turunan pertamanya positif, maka dia naik. Ketika turunan pertamanya negatif, maka dia turun. Ketika ini dia 0, namanya karena tidak naik, tidak turun, alias berhenti stasioner. Oke, jadi stasioner didapat dari apa? Tempat kondisi di mana suatu fungsi itu tidak naik atau tidak turun. Terjadi pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Nah itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan diamankan dulu. Baik, kita lanjutkan untuk fungsi aljabar yang lain. Nah, ini adalah gambar dari ya fx sama dengan x pangkat 3. Perhatikan x pangkat 3 ya. Tinjauannya masih sama ketika x positif ya. X positif turunannya apa F aksennya? 3x kuadrat ya. Oke. Ketika X-nya positif, maka F aksennya juga positif. Ya. Ketika lebih besar 0, ini fungsinya naik ya. F naik. Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti tidak naik, tidak turun ya. Stasioner. Oke, ketika X-nya negatif, F turun apa naik? Naik. Naik loh, tuh Kak, semakin lama semakin tinggi. Enggak usah angel-angel, wis salah. Ya. Kalau semakin lama semakin tinggi itu berarti naik. Kalau nggak mau naik ya munggah gitu ya. Oke, semakin lama semakin tinggi berarti naik dia. Habis itu sampai stasiun dia berhenti karena capek. Habis itu naik lagi. Nah, ini turunan keduanya juga positif kan? 3 kali negatif kuadrat dari positif ya. Nah, positif. Makanya tadi kalau stasioner, ini stasiun 0 ya di sini. Stasionnya adalah 0 ya. Kita ambil di sini min 1 ya.
Terus di sini 0,8 ya. Nah, di sini plus ya. Jadi naik, berhenti, naik lagi. Jadi salah satu fungsi turunan adalah untuk memudahkan kita membuat sketch grafik. Jadi supaya tahu nanti lekuknya di mana, walaupun tidak bisa menggambar secara presisi, minimal kita punya gambaran fungsinya nanti seperti apa. Ini kan gambarnya hampir sama kan dengan yang asli. Oke, silakan diamankan dulu, walaupun ini masih review kelas 11. Baik, kita masuk ke fungsi trigonometri. Saya kenalkan grafiknya, minimal tahu grafiknya seperti apa ya. Saya kenalkan fungsi sinus dulu. Nah, sinus, oke. Coba diperhatikan. Ya, fungsi sinus dia nolnya. Perhatikan nolnya dia pada 0, 180, 360. Oleh karenanya Pak Bambang ketika 0, K-nya 180. Karena 0 itu dia akan berulang setiap 180. Oke, sekarang ini sin, cos. Nah, yang hijau ini cos. Oke, sama cos ketika 0, 90, 270 juga 180. Makanya untuk ketika 0 Pak Bambang menggunakan K 180. Oke. Perhatikan maksimum minimumnya. Ya, maksimumnya sinus sama kosinus sama 1, minimumnya sama negatif 1. Oke, clear ya. Yang bisa maksimum minimum ini nanti hanya sinus kosinus. Loh, kenapa Pak? Oke, kita lihat bagaimana dengan tangan. Nah, ya, tangan di sini tak hingga ya. Besarnya tak hingga, dia tidak pernah memotong ketika 90. Ketika 90 derajat dia tidak ada nilainya. Karena dibagi 0. Ya, tidak terdefinisi. Oke. Begitu juga dengan sekan. Nah, ini sekan. Sekan itu seperkos, jadi nanti akan tempuk dengan kos. Nah, perhatikan. Ya, saya kecilkan, jangan khawatir, supaya kelihatan yang. Nah, oke. Yang warnanya ungu, dia adalah sekan, seperkos. Jadi dia ketemunya di pucuk-pucuknya ini. Oke. Oke ya, sekan gandengannya kos. Perhatikan. Dan nilainya tidak mungkin lebih kecil dari 1. Ya. Harga mutlak sekan itu tidak mungkin lebih kecil dari 1. Karena di ring 1 ini tidak ada nilainya dia. Oke. Ya, sekarang kosekan. Nah, kosekan ini nanti sepersin. Nah, ketemunya di sin. Oke. Iya, sepersin. Kenapa kok ketemu di 1? Iya, 1/1 ya juga 1. 1 per min 1 juga min 1. Makanya di ujung-ujungnya ini mesti ketemu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, bagaimana dengan tangan kotangan Pak? Tangan dulu. Tangan bentuknya seperti ini. Kalau kotangan tinggal dibalik. Nah, seperti ini. Oke? Aman ya? Iya, di 45. 1/1 kan ya juga 1. 1 sama dengan 1/1 kan ya? Nah, sama. Ketemunya di 1 sama min 1. Nah, ini juga kita bisa gunakan untuk ornamen, bikin ornamen. Ya. Oke, sudah ya? Oke. Saya rasa cukup pengenalan untuk ini. Kita lanjut ke PTS ya.
Silakan dibuka BTS-nya UK 8 ya. Hah? Oh, 8 kurang 1. Oke. Yuk kita masuk ke UK 7 ya. Halaman 59. Oke, siap ya? Sudah ketemu semua? Belum? Belum ketemu? Oh, halamannya udah. Oh, sudah. Tak kira belum ketemu. Masa menemukan halaman 59 belum ketemu? Sudah semua? Sudah. Kita cek nomor 1. Kan sudah dikerjakan kan ya? Loh, siapa tahu Anda ini termasuk siswa yang selalu terdepan kan gitu. Sebelum melangkah sudah nunggu di tempat finish kan gitu ya. Oke, nomor 1. Oke, nomor 1 ya. Di sana diketahui fx-nya sama dengan berapa? Cos x plus 45 derajat. Oke ya. Untuk interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 36. Ya. Oke. Kita ditanya apa? Interval X yang menyebabkan F turun ya. Oke, perhatikan di sini. Kita cari stasionernya. Kenapa kita cari stasioner? Karena stasioner adalah dia tidak naik juga tidak turun. Oke, berarti F aksen X sama dengan 0 ya. Oke. Sudah? Kita turunannya apa ini? Min sin X plus 45 derajat sama dengan, ini sama artinya sin X plus 45 derajat sama dengan 0. Sampai sini sepakat? Sampai sini sepakat? Ayo, sepakat tidak? Sepakat. Kenapa sepakat? Karena min 1 kalikan 0 sama dengan n. Min sin X plus 45 derajat kan min 1 dikalikan sin X plus 45 derajat kan ya. Nah, min 1 kalikan 0 sama dengan n 0. Oke, sepakat? Sepakat. Kalau nggak mau ini ya bagian min 1. Wes. Ayo, 0 dibagi min 1 berapa? 0. Enggak min 0 ya. Oke. Sudah ya? Sin 0. Sin 0 apa? Ketika 0 kapan? Ketika sin 0 derajat plus K kali 180. Sudah tahu alasannya ya kenapa K 180 ya? Sudah. Oke. Nah, kalau sama-sama sin, perhatikan ya, sama-sama sin. Berarti sudutnya ini setara kan gitu ya. Berarti X plus 45 derajat sama dengan K kali 180 derajat ya. Berarti X sama dengan negatif 45 derajat plus K kalikan 180 derajat. Oke, aman ya. Perhatikan yang diamati. Ini loh yang diamati. Oke, sudah. Berarti X-nya anggota siapa? Min 45 masuk? Masuk tidak. Karena kurang dari n. Syaratnya lebih besar atau sama dengan n. Oke, itu K-nya 0. K-nya 1. Berarti berapa? 135 derajat masuk? Masuk. Oke.
K-nya 2, 360 min 45 berarti 315 derajat. Masuk? Masuk. Ketika K-nya 3 nggak masuk ya. Sudah. Berarti kita punya 2 stasiun. 2 stasioner. Oke? Selanjutnya kita gambar stasionernya. Serut. Oke. Perhatikan baik-baik. Batasnya adalah 0 derajat sama 360 derajat. Apakah 0 merupakan stasiun? Bukan. Berarti ini termasuk yang diarsir. Nah, kita arsir. 360 stasioner? Bukan. Berarti termasuk yang diarsir. Oke. Sekarang kita gambarkan stasionernya. 135 derajat. Kalau stasiun karena dia tidak naik juga tidak turun, maka tidak boleh diarsir. Karena dia tidak termasuk fungsi itu ketika naik atau ketika turun. Begitu juga untuk stasioner yang kedua, 315 derajat. Oke, berarti di sini Pak Bambang punya 3 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke ya. Nah, untuk mengetahui kondisinya apakah lagi naik atau lagi turun, maka kita lakukan uji sampling. Ya, kita untuk mengetahui karakteristik dari suatu daerah, maka kita perlu ambil sampel. Kita ambil. Gimana sih cara menentukannya? Gampang. Nah, kita ambil X-nya 15, ya. X sama dengan 15 derajat. Oke ya. Kangelan. Oke, tak bikin lebih gampang lagi, 45 lah. Oke. Bebas sampling itu bebas. 45 anggota 1 benar? Benar ya? Berarti yang kita mau selidiki, mau kita berikan gambaran adalah daerah 1. Oke. Kita tentukan F aksen 45-nya. Sama dengan berapa? Min sin 45 derajat ditambah 45 derajat. Ya, sama dengan min sin 90 derajat. Sama dengan min 1. Oke, min 1 itu negatif apa positif? Negatif. Maka daerah 1 dia bertanda negatif. Begitu lewat stasiun dia berbangkit. Ya, keseimbangan. Pak, apakah mengambil sampelnya bebas? Boleh di daerah 1, 2, 3 bebas. Pak, apakah hasilnya nanti pasti sama? Sama. Yuk kita buktikan ya. Kita ambil sampel. Ingat ya, untuk sampelnya nggak usah banyak-banyak, cukup 1. Kecuali lagi gabut, nggak apa-apa. Ambil semua daerah diambil sampel ya. Oke. Oke, kita cari sekarang. Ya. Kita ambil berapa? Berapa? 225? 225. Oke, X sama dengan 225 derajat. Berarti anggota 2. Oke, sudah setuju semua ya? Oke, kita cek nilainya. F aksen 225 derajat. Berarti sama dengan negatif sin 225 derajat plus 45 derajat sama dengan min sin 270 derajat sama dengan min 1 ya. Sama dengan 1 positif negatif. Nah, perhatikan daerah 2 positif. Oke ya. Sudah? Sekarang pertanyaannya yang ditanya naik apa turun? Kapan dia turun? Ketika turunannya negatif. Berarti yang negatif kita arsir.
Serit, jedok. Nah, oke. Karena yang hitam ini tadi, coba ya, yang hitam ini nanti kan ini hanya coba-coba kan tadi ya. Saya hapus ya, karena Pak Bambang tidak mau dikatakan gabut ya. Oke, sudah? Sudah ya? Sekarang kita F turun ya pada ya 0. Karena 0 diarsir maka lebih kecil sama dengan X kurang dari 135 derajat. Oke? Atau 315 derajat lebih kecil dari X, lebih kecil dari 360 derajat, pakai sama dengan. Oke? Jadi untuk stasioner tidak boleh ada sama dengannya. Oke, aman sampai di sini? Aman. Oke, silakan diamankan.